Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silahkan masuk. Ya, Silahkan duduk ya. Kalau boleh saya tahu sebelumnya, siapa nama saudara? Nama saya biasa dipanggil Nisa ya. Bisa dipanggil Nisa, bisa dipanggil Anissa. Baik. Bagaimana dengan keadaan saudara saat ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana dengan cuaca hari ini? Cuaca hari ini tadi saya lihat agak sedikit mendung ya. Pada agak gerimis, tapi alhamdulillah sekarang sudah reda. Baiklah. Bagaimana dengan perjalanan saudara tadi? Perjalanan saya tadi menuju ke sini lumayan sangat terhambat ya, karena tadi agak sedikit macet. Oh, seperti itu. Baiklah. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Salvi Nita Lubis. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara karena telah berkenan untuk mengikuti wawancara pada hari ini. Tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui penyesuaian diri mahasiswa dalam perkuliahan online pada saat COVID-19. Wawancara ini akan dilakukan kurang lebih selama 45 menit dan saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus sudah jawab. Sebelumnya, saya ingin meminta izin terlebih dahulu untuk menggunakan alat perekam dan alat tulis untuk mencatat apa yang sudah sampaikan. Yes. Saudara tidak perlu khawatir karena apa yang sudah sampaikan bersifat rahasia dan tidak akan disebarluaskan. Dan hanya dipergunakan untuk kepentingan wawancara saja. Apakah saudara bersedia? Ya, bersedia. Baiklah. Sebelum wawancara ini dimulai, saya akan memberitahu kepada saudara apabila saudara ingin ke toilet atau ada sesuatu hal yang mendesak, saudara bisa mengatakannya kepada saya. Dan proses wawancara ini akan diberhentikan terlebih dahulu dan rekam video pun akan diberhentikan terlebih dahulu. Baiklah, apakah bisa kita mulai sekarang? Ya, silakan. Baik, siapakah nama lengkap saudara? Nama lengkap saya Anissa Haridia. Berapa usia saudara saat ini? Alhamdulillah ya, karena waktu kemarin bulan Maret saya baru berulang tahun, umur saya 20 tahun. Baik, seperti itu. Di manakah alamat tempat tinggal saudara? Alamat tempat tinggal saya itu saya kebetulan berada di Padalarang, tepatnya di Kampung Mukapananjung, RT 4, RW 21, Desa Kertajaya. Baiklah. Saudara mempunyai berapa saudara dalam keluarga? Alhamdulillah saya mempunyai 2 saudara dalam keluarga. Saudara anak keberapa dalam keluarga? Kebetulan saya anak tengah ya, saya anak kedua dari 3 bersaudara. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin mengetahui apakah saudara tahu apa itu COVID-19? COVID-19 menurut saya, yang saya tahu ya, yang dari pemberitaan yang banyak diberitakan, COVID-19 itu sebuah penyakit yang membahayakan bagi kesehatan, terutama bagi lansia-lansia ya, karena penyakit tersebut kan bukan datang dari Indonesia, datang dari luar negeri, dan itu membuat semua orang gitu sih yang ada di Indonesia, terutama di Indonesia ini, sangat khawatir dan sangat cemas. Jadi COVID itu semacam virus seperti itu ya? Ya, seperti itu. Baik, karena saat ini COVID-19 masih berlangsung, bagaimana cara saudara agar terhindar dari COVID-19 selama perkuliahan online? Cara saya agar terhindar dari COVID-19 selama perkuliahan online ini yaitu saya lebih banyak menjaga imun tubuh ya, dengan cara makan makanan sehat, makan makanan yang mengandung vitamin, berolahraga di rumah ya tapinya, dan jika keluar rumah ya menjaga jarak seperti itu. Dan rajin mencuci tangan. Oh, baik ya. Jadi cukup mentaati peraturan gitu ya. Lalu apa yang saudara rasakan selama perkuliahan online yang dilakukan di rumah terkait dengan COVID-19 ini?
Yang saya lakukan saat perkuliahan, yang saya rasakan selama perkuliahan online itu sangat membosankan ya, sangat membosankan dan sangat jenuh. Saya pun terkadang merasakan seperti Iya. itu. Iya. Lalu bagaimana cara saudara agar merasa senang dan bahagia selama perkuliahan online yang terjadi akibat COVID-19 ini? Yang saya lakukan banyak ya, yang saya lakukan membuat saya senang selama perkuliahan online ini. Salah satunya itu saya sering menonton YouTube ya, kan banyak tuh sekarang konten-konten kreator yang membuat hiburan, cukup membuat YouTube tuh salah satu media yang membuat orang-orang di rumah Terhibur ya? terhibur. Eh, dan juga selain menonton YouTube, saya banyak melakukan kegiatan itu seperti bermain sosial media seperti itu, dan juga banyak-banyak mencari hiburan bersama keluarga lah, Oh, jadi menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. ya mencari hiburan ya seperti itu. Lalu apa kegiatan saudara saat ini? Ya, kegiatan saya saat ini itu berkuliah online dan juga ya kegiatan sehari-hari membantu kedua orang tua. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, karena saudara itu sedang melaksanakan perkuliahan online, di manakah saudara kuliah dan fakultas atau jurusan apa yang saudara ambil saat ini? Kebetulan, alhamdulillah saya berkuliah di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Fakultas yang saya ambil itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan jurusan akuntansi. Bisa saudara sebutkan jurusan apa saja yang terdapat dalam fakultas saudara? Kebetulan ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tuh terdapat 2 jurusan, yaitu ada jurusan akuntansi dan juga manajemen. Seperti itu, baiklah. Lalu selain kegiatan perkuliahan online, apakah ada kegiatan khusus lainnya yang sedang saudara lakukan? Iya, tentu ada. Jika ada kegiatan khusus yang sedang saudara lakukan, bisakah saudara jelaskan secara singkat terkait kegiatan khusus yang sedang saudara lakukan? Kegiatan khusus yang saya lakukan selain perkuliahan online ini ya, yaitu ada, kebetulan saya mengikuti himpunan ya di jurusan saya, dan kegiatan selama perkuliahan selain perkuliahan online ini dalam keadaan masa COVID ini ya, yaitu kan selain kita berdonasi untuk orang-orang yang membutuhkan akibat terdampak COVID ini ya. Iya. Terutama kan sekarang dalam keadaan COVID ini banyak orang yang di PHK, dan juga sekarang banyak diberitakan ada beberapa bencana-bencana ya, kita sering melakukan donasi. Jadi kegiatan khusus yang saudara lakukan ini cukup bermanfaat ya? Ya, alhamdulillah. Baiklah, karena saat ini sedang dalam keadaan COVID-19 dan perkuliahan pun dilakukan dalam bentuk online atau daring, bagaimana saudara melaksanakan perkuliahan online ini? Saya melaksanakan perkuliahan online ini apa ya? Apakah mengikuti perintah atau ketentuan dari pihak fakultas atau universitas kah? Ya, seperti itu. Saya melakukan perkuliahan online ini itu mengikuti jadwal yang telah diberikan oleh fakultas, seperti itu. Oke, baik. Bagaimana pendapat saudara terkait perkuliahan yang dilakukan secara online ini? Pendapat saya tentang perkuliahan online ini menurut saya kurang efektif ya. Mengapa? Karena menurut saya kenapa kurang efektif, karena apa ya, kita belajar di rumah kan setiap orang mempunyai kepribadian yang beda-beda. Ya, betul. Mohon maaf ya sebelumnya, karena banyak kan orang-orang yang emang kesenangan gitu menggunakan handphone, kan banyak digunakan untuk hal yang tidak baik juga ya. Betul. Terutama untuk waktu kuliah online. Ada juga yang setiap siswanya yang hanya sekadar absen,
mengikuti Zoom tapi orangnya tidak ada, yang seperti itu sih. Oke, baik. Selanjutnya, apakah dalam melaksanakan perkuliahan online selama kurang lebih 1,5 tahun ini memberikan kemudahan bagi saudara dalam melaksanakan pembelajaran? Memberi kemudahan ada sih, terutama dalam segi materi yang diberikan oleh dosen gitu. Yang awalnya kita waktu offline, materi yang diberikan kita tulis tangan, tulis ulang gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillahnya gitu kita bisa, dosen tuh dapat memberikan materi dalam berupa file gitu. Jadi kita bisa mendownload, dan kalau ada yang kita tidak mengerti kita bisa lihat ulang. Jadi bisa lebih rinci lah, lebih yang dijelaskan dosen dengan file itu, sama berbeda dengan waktu kita offline kan kita mencatat yang hanya yang penting-pentingnya saja gitu. Seperti itu. Baik, dalam berita diberitahukan bahwa menurut Menteri Pendidikan, perkuliahan online ataupun sekolah online akan diadakan secara offline pada bulan Juli 2021 mendatang. Bagaimana tanggapan saudara terkait berita tersebut? Tanggapan saya tentang berita tersebut, alhamdulillah ya, cukup senang mendengarnya gitu. Karena perkuliahan offline mudah-mudahan ya terjadi gitu, karena itu sangat diinginkan oleh semua siswa gitu ya, terutama mahasiswa dan mahasiswi, karena tugas-tugasnya gitu ya mungkin yang sangat banyak gitu. Yang ya sih itu yang mudah-mudahan segera terlaksana. Baik, apabila saudara memilih sistem perkuliahan online atau offline, manakah sistem perkuliahan yang saudara pilih? Yang saya pilih yaitu offline, karena menurut saya kenapa saya milih offline ya, karena lebih bisa melakukan aktivitas dengan mudah gitu ya, dengan lancar, nggak perlu ada hambatan apapun gitu. Dan juga jika ada kesulitan misalkan dalam hal pembelajaran bisa langsung ditanyakan kepada dosen-dosen terkait, dan juga sudah ingin bertemu dengan teman-teman. Oke, baik ya, seperti itu. Lalu menurut saudara, apa manfaat dan kerugian dalam melaksanakan perkuliahan online saat ini? Manfaatnya yaitu yang saya rasakan dalam perkuliahan online ini, itu kita bisa melakukan di rumah dengan sambilan juga gitu ya, sambil membantu orang tua gitu di rumah. Dan kekurangannya itu dari segi sinyal dan jaringan, itu sih mungkin. Ya, seperti itu. Dalam melaksanakan perkuliahan online ini, apa saja persiapan yang sudah lakukan dalam mengikuti perkuliahan online ini? Yang saya lakukan dalam persiapannya yaitu pada saat akan melakukan perkuliahan online itu kita menyiapkan hal yang dibutuhkan untuk perkuliahan online, seperti laptop, handphone, terus mencari sinyal yang baik mungkin ya, dan kuota cadangan. Oke, betul. Baik, bisa dijelaskan bagaimana proses perkuliahan online saudara saat ini? Prosesnya yang saya lakukan itu, apakah saudara mengikuti sesuai dengan prosedur yang diberikan ya, oleh seperti jurusan? itu, melakukan sesuai prosedur yang fakultas berikan gitu ya, seperti yang dianjurkan sama pemerintah. Seperti itu. Baiklah, apakah pihak universitas memberikan fasilitas khusus terkait pelaksanaan perkuliahan online saat ini? Ya, memberikan. Bisakah saudara jelaskan fasilitas khusus apa saja yang pihak universitas berikan selama perkuliahan online?
Yang fakultas berikan selama perkuliahan online yaitu berupa kota ya, karena itu Ya. sangat membantu kita ya. Baik, apakah fasilitas khusus yang diberikan dari pihak universitas itu memberikan kemudahan bagi saudara dalam melaksanakan perkuliahan online? Menurut saya sangat ya, karena itu sebagai penolong ya menurut saya gitu. Karena di saat kita mungkin selama 1 bulan itu mungkin kadang tiba-tiba kita kehabisan kuota ya. Nah itu sebagai cadangan menurut saya, sebagai cadangan saat kita kehabisan kuota seperti itu. Baik, apakah selama pelaksanaan perkuliahan online ini saudara mengalami kendala? Ya, Bisa dijelaskan kendala apa saja yang saudara alami selama perkuliahan online ini? kendalanya itu terutama yang paling sangat dirasakan oleh semua para pelajar di Indonesia mungkin ya, kalau online mungkin sinyal jaringan seperti itu. Karena itu kan sangat sulit ya jika hal itu sampai terjadi gitu. Dalam menghadapi kendala yang sudah alami selama perkuliahan online ini, bagaimana cara saudara agar mengatasi kendala tersebut? Kalau saya sendiri ya mengatasi kendala tersebut, misalkan sewaktu-sewaktu sinyalnya hilang atau misalkan tiba-tiba kuotanya habis gitu ya. Kalau sinyal hilang seperti itu, biasanya saya mencari tempat yang lebih sinyalnya yang lebih stabil gitu ya. Dan kalau misalkan tiba-tiba kuotanya mati gitu, kan kita sudah menyiapkan cadangan kuota ya, seperti itu sih. Ya baik, menurut saudara, apa kelebihan dan kekurangan selama perkuliahan online ini berlangsung? Kelebihannya ya dalam segi apa ya, dalam segi pembelajarannya, Ya, dalam segi material juga mungkin cukup membantu. cukup membantu mengurangi biaya itu ya, kayak yang dilupakan oleh keluarga gitu. Ya. Karena tidak melakukan apa sih, kan biasanya kalau offline kita sering PP gitu ya, menaik angkutan umum gitu, lebih dikurangi lagi sih. Ya, baiklah. Apakah saudara mempunyai saran terkait dengan berlangsungnya perkuliahan online ini? Saran saya ya mudah-mudahan perkuliahan online ini lebih baik lagi ya, terutama dalam segi nilai gitu ya. Lebih disesuaikan lah nilai untuk pada saat kita offline dan saat kita online gitu ya. Dan juga perkuliahan online ini dalam segi, terutama dalam segi biaya kuliah ya, Ya. mungkin yang awalnya biaya kuliah pada saat offline ada biaya yang diharuskan untuk membayar kita pada saat di kampus ya, seperti membayar listrik segala macam gitu ya, mungkin lebih dikurangi karena kita tidak merasakan gitu ya, tidak merasakan berada di Kampus. ya kampus seperti itu. Baiklah, apakah saudara mempunyai harapan yang diinginkan agar perkuliahan online ini berjalan dengan lancar? Harapannya itu tadi, seperti mudah-mudahan lebih efektif lah, lebih memikirkan segala sesuatunya dari hal yang terkecil sampai yang terbesar gitu, agar perkuliahan online ini berjalan dengan lancar seperti itu, tidak ada kendala apapun. Oke, baik, seperti itu. Baiklah, berdasarkan jawaban yang sudah sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa selama perkuliahan online yang sudah lakukan ini cukup memberikan sisi positif dan sisi negatifnya ya. Iya. Terutama dalam segi positif, dalam melaksanakan perkuliahan saudara dapat mendapatkan materi langsung dari dosen tanpa perlu dicatat. Iya. Karena dari dosen memberikan langsung PowerPoint ataupun file seperti Iya. itu. Sedangkan sisi negatifnya mungkin dalam pelaksanaannya saudara terkendala oleh yang namanya sinyal. Ya, seperti itu. Karena mungkin setiap wilayah mempunyai jaringan sinyal yang berbeda-beda.
Dan dalam segi persiapan pun saudara telah mumpuni ya, karena saudara mempunyai laptop, Iya. jaringan, dan kuota ataupun handphone Iya. gitu. Baiklah, pertanyaan yang telah saudara jawab dan jelaskan tadi merupakan pertanyaan terakhir terkait dengan wawancara pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama dan kesediaan saudara untuk meluangkan waktu menjadi narasumber terkait dengan wawancara pada hari ini. Semoga wawancara pada hari ini memberikan manfaat dan semoga kuliahnya lancar, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan 5M agar terhindar dari COVID-19, yaitu selalu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasama dan kesediaan saudara. Semoga kita bisa bertemu dari kesempatan. Iya. Hati-hati di jalan Ya, dan terima kasih. salam kepada keluarga di Iya. rumah. Terima kasih. Terima kasih.